Salam sehat dan salam semangat buat para pelajar SMA, khususnya pelajar SMA kelas 10. Bertemu kembali dengan saya di channel Fisika SNA 70 dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak melingkar vertikal. Bagaimana konsep dari gerak melingkar vertikal ini? Terlebih dahulu kita perhatikan animasi berikut ini, yaitu animasi gerak melingkar vertikal. Untuk animasi gerak vertikal berikut ini menggunakan seutas tali sepanjang L dan di ujung bawah digantungkan sebuah bola besi. Kemudian jari-jari daripada bola besi yang digunakan adalah diabaikan. Selanjutnya diberikan gaya luar pada bola sehingga bola akan bergerak mula-mula arah horizontal dengan kecepatan awal sebesar V0. Selanjutnya bola akan bergerak dengan lintasan melingkar vertikal seperti ditampilkan berikut ini. Ketika bola dapat melakukan satu putaran penuh, maka bola akan menempuh sudut 90, 180 atau setengah putaran, 270 dan 360 tepat melakukan satu putaran penuh. Sekarang kita perhatikan bolanya berada pada titik sembarang, katakan di titik P dengan sudut sebesar θ terhadap arah vertikal. Kemudian benda ini atau bola ini akan memiliki kecepatan V yang kita sebut dengan kecepatan tangensial yang arahnya tegak lurus terhadap jari-jari. Kemudian diagram gaya bebas yang bekerja pada benda M, tegangan tali menuju pusat lintasan, kemudian mg ke bawah, dan selanjutnya mg akan kita cari komponennya, maka arah yang menjauhi pusat lintasan sama dengan mg cos θ, yang tegak lurus dengan jari-jari sama dengan mg sinus θ. Selanjutnya, resultan gaya radial pada benda itu akan sama dengan T dikurang mg kosinus θ, di mana gaya radial itu sama dengan Fc atau gaya sentripetal akan sama dengan T dikurang mg kosinus θ, di mana gaya sentripetal yang sudah kita pelajari sebelumnya sama dengan mv kuadrat dibagi L, di mana L adalah jari-jari lintasan. Sehingga mv kuadrat per L akan sama dengan T dikurang mg kosinus θ. Sehingga tegangan tali akan sama dengan mv kuadrat per L ditambah dengan mg kosinus θ. Ketika bola memiliki kecepatan yang tidak mencukupi untuk melakukan gerak putaran, maka bolanya hanya melakukan gerakan bolak-balik atau melakukan getaran bebas. Selanjutnya, ketika bola dapat mencapai ketinggian mendatar atau 90 derajat, maka suatu saat benda itu atau tegangan tali akan bernilai sama dengan 0, dan selanjutnya bola besi akan segera menuju titik awal atau titik asal, yaitu di titik yang paling rendah. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana menentukan kecepatan awal minimum ya dari titik bawah agar bola besi dapat melakukan satu putaran seperti ini. Sekarang kita tinjau ketika mencapai titik tertinggi atau titik B telah menempuh sudut 180 derajat. Kita masukkan ke persamaan yang ini, kosinus 180 derajat sama dengan negatif 1 ya. Maka T akan sama dengan mv kuadrat per L dibagikan dengan mg. Nah, selanjutnya ketika mencapai titik maksimum atau titik B, tegangan tali itu akan sama dengan 0, sehingga dari persamaan tegangan tali kita peroleh mv kuadrat per L sama dengan mg, sehingga kecepatan di titik tertinggi sama dengan akar dari GL. Kemudian kita akan menentukan berapa kecepatan awal minimum dari titik bawah ya. Energi kinetik di titik A itu akan sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian energi kinetik di titik B sama dengan setengah mv kuadrat. Potensial energi di titik B sama dengan mg dikali 2L. Kenapa 2L? Karena ketinggiannya diukur dari titik A sampai ke atas itu sama dengan 2 kali panjang tali. Nah, selanjutnya kita akan membuat persamaan atau aplikasi dari hukum konservasi energi ya, di mana energi kinetik dari titik bawah akan diubah seluruhnya menjadi energi kinetik di titik B dan energi potensial di titik
B. Maka setengah mV0 kuadrat akan sama dengan mg dikali 2L, ini ketinggiannya, ditambah dengan setengah m dikali dengan akar kuadrat dari G dikali L. Maka kita peroleh setengah mV0 kuadrat sama dengan 2mgl ditambah setengah mgl akan sama dengan 2gl ditambah setengah gl. Maka ruas kiri sama dengan V0 kuadrat per 2 akan sama dengan ruas kanan 5gl per 2. Ini 2 di kiri dan di kanan habis, sehingga kecepatan minimum dari bawah akan sama dengan akar dari 5gl. Inilah kecepatan paling sedikit yang harus diberikan pada bola di titik terendah agar bola ini dapat melakukan satu putaran penuh. Demikian animasi singkat untuk sebuah benda yang melakukan gerak melingkar vertikal. Selanjutnya kita akan buat analisa untuk gerak melingkar vertikal. Kita perhatikan posisi daripada benda ketika melakukan suatu gerakan dengan lintasan melingkar vertikal. Di sini ada kita buat 4 posisi bendanya, yaitu ada di titik A, titik terendah, di titik B, di titik C, dan di titik D. Di mana panjang tali L itu akan berfungsi sebagai jari-jari lintasan R. Kemudian untuk menentukan tegangan tali T, yang kita pergunakan adalah sigma gaya radial. Itu akan sama dengan gaya sentripetal atau Fs, yang sama dengan mv kuadrat dibagikan dengan L atau dibagi dengan R. Kita akan tinjau tegangan tali pada titik A, yaitu titik paling rendah. Kita perhatikan sekarang benda yang berada di titik A. Terlebih dahulu kita akan menguraikan atau melukis gaya yang bekerja pada benda di titik A. Yang pertama adalah gaya berat W, kemudian tegangan tali menuju titik pusat lintasan, ini kita sebut sebagai tegangan tali di titik A atau sama dengan TA. Selanjutnya kita buat persamaan TA dikurang W. Perhatikan di sini semua gaya yang menuju pusat lintasan itu nanti gaya yang bertanda positif. Sedangkan W di sini melawan daripada TA, makanya dikurang. Akan sama dengan gaya sentripetal mv kuadrat per R. Selanjutnya TA akan sama dengan mv kuadrat per R ditambah dengan W. Kemudian tegangan tali pada titik B. Sekarang kita perhatikan benda berada di titik B. Kita lukiskan gaya-gayanya. Pertama adalah gaya berat, kemudian tegangan tali TB menuju pusat lintasan seperti ini. Maka dengan menggunakan sigma gaya radial sama dengan gaya sentripetal, maka untuk titik B, TB itu akan sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Selanjutnya tegangan tali pada titik C, yaitu titik tertinggi. Ya, kita uraikan kembali gaya-gaya pada benda di titik C. Ini gaya berat W, kemudian tegangan tali TC menuju pusat lintasan. Maka TC, ya, ini satu arah, ya. TC dan W itu arahnya menuju pusat lintasan sehingga dijumlah, ya. TC ditambah W sama dengan mv kuadrat per R. Maka dari persamaan ini TC akan sama dengan mv kuadrat per R dikurang dengan W. Terakhir adalah tegangan tali pada titik D yang membentuk sudut sebesar θ terhadap bidang vertikal. Kita uraikan gayanya, ini gaya berat. Nah, kemudian kita akan mencari komponen dari gaya berat yang segaris dengan jari-jari. Kita perhatikan, ini θ, ini sudut berseberangan, ini juga akan sama besarnya, ya, ini juga θ. Maka jika gaya berat ini kita uraikan pada garis ini, maka hasilnya akan sama dengan W kosinus θ. Selanjutnya tegangan tali itu menuju pusat lintasan akan sama dengan TD. Maka dengan menggunakan sigma gaya radial sama dengan gaya sentripetal, kita akan tuliskan TD yang menuju pusat positif, kemudian yang melawan itu W cos θ, makanya dikurang sama dengan mv kuadrat per R. Maka tegangan tali di titik D persamaannya sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R ditambah dengan W kosinus θ. Sekarang coba kita perhatikan persamaan tegangan tali pada titik A, titik B, titik C, dan di titik D.
kita akan bisa menentukan di titik mana tegangan tali akan maksimum dan di titik mana tegangan tali akan bernilai minimum. Kalau kita cermati persamaan tegangan tali di A, B, C, dan D, maka kesimpulannya adalah ketika benda berada di titik terendah atau di titik A, maka tegangan talinya adalah tegangan maksimum. Sedangkan ketika bendanya berada di puncak atau di titik tertinggi atau di titik C, maka tegangan talinya adalah tegangan yang minimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Contoh soal nomor 1. Sebuah benda bermasa 2 kg diikat dengan seutas tali dengan panjang 1,5 meter seperti gambar di bawah ini. Kemudian benda diputar dengan lintasan lingkaran vertikal dengan kecepatan sudut tetap 3 radian per sekon. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah tegangan tali pada titik A, titik B, dan titik C. Kita buat pembahasannya. Nah, untuk menentukan tegangan tali di titik A, perhatikan titik A, titik paling rendah. Ini adalah lukisan gayanya. Gaya berat ke bawah, kemudian tegangan talinya menuju pusat lintasan seperti ini. Maka persamaan gayanya adalah sigma gaya radial sama dengan Fs sama dengan mv kuadrat per r. Di mana V atau kecepatan tangensial atau kecepatan linear itu adalah omega dikalikan dengan R dan gaya berat W itu sama dengan M dikali G. Kita masukkan V sama dengan omega R dan W sama dengan M dikali G pada persamaan ini. Sehingga kita peroleh TA ya menuju pusat dikurang dengan W sama dengan M omega kuadrat dikalikan dengan R. Sehingga TA akan sama dengan M omega kuadrat dikalikan dengan R ditambah dengan M dikalikan dengan G. Maka tegangan tali di titik A atau titik terendah sama dengan 2 dikali 3 kuadrat dikali 1,5 ditambah dengan 2 dikali dengan 10, hasilnya sama dengan 47 Newton. Selanjutnya tegangan tali di titik tertinggi atau di titik B. Ini adalah uraian gayanya, di mana gaya berat dan tegangan tali itu adalah searah sama-sama menuju pusat lintasan. Sehingga sigma gaya radial yang sama dengan M omega kuadrat R, ya. Maka TB ditambah dengan W sama dengan M omega kuadrat R. Maka TB akan sama dengan M omega kuadrat R dikurang dengan MG. Maka TB sama dengan 2 dikali 3 kuadrat dikali 1,5 dikurang 2 dikali 10. Hasilnya sama dengan 7 Newton. Kemudian tegangan tali di titik C. Ini uraian gayanya, ya. Di mana tegangan tali TC dan komponen gaya berat W cos 60 derajat itu sama-sama menuju pusat lintasan. Sehingga sigma gaya radial yang sama dengan M omega kuadrat dikalikan dengan R menjadi TC ditambah W cos 60 derajat sama dengan M omega kuadrat dikalikan dengan R. Maka TC akan sama dengan M omega kuadrat R dikurang W cosinus 60. Di mana cosinus 60 sama dengan 0,5 atau setengah. Maka TC sama dengan 2 dikali 3 kuadrat dikali 1,5 dikurang 2 dikali 10 dikalikan dengan 0,5. Hasilnya sama dengan 17 Newton. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah benda bermasa 200 gram diputar dengan lintasan vertikal dengan seutas tali sepanjang 50 cm seperti gambar di bawah ini. Jika selisih tegangan tali di titik B dengan titik A sama dengan 2,4 Newton, tentukanlah A nilai sudut theta. Ini sama besar. B tegangan tali di titik A. Di sini kita misalkan kecepatan linearnya sama dengan 2 meter per sekon. Dan C tegangan tali di titik B. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan massa M sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg. Panjang tali yang berfungsi sebagai jari-jari 50 cm sama dengan 0,5 meter. Kemudian selisih tegangan tali TB dengan TA sama dengan 2,4 Newton. Dan kecepatan linear ketika nanti menjawab bagian B dan C kita gunakan 2 meter per sekon. Untuk bagian A menentukan sudut theta.
kita perhatikan di sini diagram gaya bebas yang bekerja pada benda ketika berada di titik A dan di titik B. Kita buat persamaan tegangan tali di titik B ya, di mana TB akan sama dengan mv kuadrat dibagi R ditambah dengan W cos theta. Selanjutnya persamaan tegangan tali di titik A, maka TA akan sama dengan mv kuadrat dibagi R dikurang dengan W cos theta. Selanjutnya kita buat persamaan selisih tegangan tali di titik B dengan di titik A. Ya, TB dikurang TA akan sama dengan ini tadi tegangan tali di titik B yang ini, dan yang ini adalah tegangan tali di titik A. Kalau kita perhatikan ruas kanan ini ada yang sama besarnya, yaitu mv kuadrat per R, ini akan habis ya. Sehingga TB dikurang TA tadi 2,4 akan sama dengan ruas kanan akan sama dengan 2 W cos theta. Kita gantikan W M kali G akan sama dengan 2 MG dikalikan dengan kosinus theta. Maka 2,4 akan sama dengan 4 kosinus theta. Maka kosinus theta sama dengan 2,4 dibagi 4 sama dengan 0,6. Sehingga theta adalah arcus kosinus 0,6 yang sama dengan 53 derajat. Untuk bagian B, menentukan tegangan tali di titik A. Kita pergunakan persamaan tegangan tali di titik A. Ini tadi sudah kita buat ya. Maka TA sama dengan mv kuadrat dibagi R dikurang W kosinus theta. Maka TA akan sama dengan M 0,2 dikali V ya, 2 kuadrat dibagi 0,5 dikurang 0,2 dikali 10 dikalikan dengan 0,6. Maka TA akan sama dengan 0,4 Newton. Selanjutnya menentukan tegangan tali di titik B. Untuk menentukan tegangan tali di titik B, kita tidak perlu menggunakan persamaan ini. Kita gunakan saja data dari soal, di mana tadi disebutkan TB dikurang TA sama dengan 2,4 ya. TB dikurang TA sama dengan 2,4, sehingga TB akan sama dengan 2,4 ditambah TA. Pindah ruas jadi bertambah ya, sama dengan 2,4 ditambah dengan 0,4 sama dengan 2,8 ya. Ini maksudnya 2,4 ya, bukan 24. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Sebuah benda dengan massa 400 gram bergerak pada lintasan melingkar dengan jari-jari 0,5 meter. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah A. kecepatan minimum di titik terendah agar benda dapat melakukan satu putaran penuh. Bagian B, gaya sentripetal di titik terendah. Kita buat pembahasannya. Nah, untuk bagian A ditanya adalah kecepatan minimum di titik terendah agar dapat melakukan satu putaran penuh. Kita misalkan titik paling rendah, titik A, dan titik paling atas atau titik tertinggi, kita misalkan titik B. Kita cari resultan gaya pada titik B. Kita uraikan terlebih dahulu gaya berat, kemudian tegangan tali TB. Maka TB ditambah W akan sama dengan mv kuadrat dibagikan dengan R. Nah, sekarang perhatikan yang berikut ini. Maka TB akan sama dengan mvb kuadrat dibagi dengan R dikurang dengan W. Syarat agar benda dapat melakukan satu putaran penuh, ini tadi sudah ada di animasi sebelumnya ya. Tegangan tali di titik tertinggi dalam hal ini TB itu akan sama dengan 0 ya. Di sini TB-nya harus sama dengan 0. Maka persamaan TB yang dari sini TB-nya kita buat sama dengan 0 akan sama dengan mvb kuadrat dibagi R dikurang dengan mg. Maka dari sini kita peroleh VB kuadrat sama dengan GR. Kemudian kita gunakan energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Atau bisa juga kita gunakan konversi energi dari titik A dengan titik B. Di titik A persamaannya EPA ditambah EKA akan sama dengan EPB ditambah dengan EKB. EPA itu energi potensial di titik A, MGHA ditambah setengah MVA kuadrat ditambah dengan EPB sama dengan MGHB ditambah setengah MVB kuadrat.
Titik A kita ambil sebagai titik acuan, maka ketinggian HA akan sama dengan 0, maka di ruas kiri hanya ada energi kinetik, yaitu sebesar setengah mVA kuadrat. Maka setengah mVA kuadrat sama dengan mgHb ditambah dengan setengah mVb kuadrat. Ini M-nya bisa habis, kiri dan kanan. Di mana VA itu sama dengan V minimum yang ditanya. Maka setengah V kuadrat minimum akan sama dengan G dikalikan dengan 2R. Ini ketinggian B-nya sama dengan 2 kali jari-jari ya. Ditambah dengan setengah VB kuadrat. Maka V kuadrat minimumnya itu akan sama dengan 2G dikalikan 2R ditambah dengan GR. Karena ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama kita kali 2. Maka V minimum itu akan sama dengan akar dari 5GR. Ini persis sama seperti animasi yang sudah kita perhatikan tadi. Maka kita masukkan angkanya, V minimum di titik A agar dapat melakukan satu putaran penuh akan sama dengan akar dari 5 dikali 10 dikali 0,5, ini sama dengan 5 meter per sekon. Bagian B, gaya sentripetal di titik terendah atau di titik A. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang menuju pusat ya. Maka Fs ini menuju pusat, di mana besar gaya sentripetal sama dengan M dikali VA kuadrat dibagikan dengan R. Karena kita mencari gaya sentripetal di titik A, kita gunakan kecepatan VA. Maka Fs sama dengan 0,4 dikali 5 kuadrat dibagikan dengan jari-jari 0,5, maka hasilnya sama dengan 20 Newton. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini mengenai gerak melingkar vertikal. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat.